Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis, malam Jumat 19 September 2024, bertepatan dengan malam ke-16 dari bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Maka pada kesempatan malam ini kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dari Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana kitab yang kita pelajari Lamiyatu Syekhul Islam adalah akidah dari Imam Ibnu Taimiyah yang dia tulis dengan pantun yang akhirannya al, akhirannya lam. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi. Bismillah. Pembahasan kita masih dalam ucapan penulis rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hubbus sahabati kullihim li madhabun. Maka ucapan ini telah kita bahas sebagian dan sekarang akan kita sempurnakan. Maknanya hubbus sahabati kullihim li madhabun. Di sini kita mulai masuk kepada kaidah Ahlus Sunnah yang pertama, bahwa akidah Ahlus Sunnah yang pertama di dalam kitab ini, Ahlus Sunnah itu mencintai sahabat seluruhnya, tidak dipilih sebagian dicintai dan sebagian dibenci, tidak, harus dicintai semuanya. Kemudian di pelajaran yang lalu telah kita bahas siapa kelompok yang sesat, yang mereka memilah dan memilih mencintai sebagian sahabat dan membenci sebagian sahabat. Telah kita berikan contoh dua kelompok yang sesat. Siapa pertama? Mereka kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidhah, yang sekarang mereka banyak di mana-mana di dunia, di Indonesia pun banyak. Di Indonesia dari kelompok Syiah Ar-Rafidhah kami tahu dari dulu di Bandung, di bawah pimpinan Jalaluddin Rahmat, yang alhamdulillah Allah telah membinasakannya. Maka orang ini berdakwah dengan ajaran Syiah sampai di mustasfa ataupun di rumah sakit ma'ruf di Bandung, Hasan Sadikin, RSHS, Rumah Sakit Hasan Sadikin. Maka banyak didapati perempuan-perempuan bercadar. Mereka menggunakan cadar, orang-orang Syiah. Namun mempunyai penyakit sipilis, gonorrea. Gonorrea dan sipilis adalah penyakit kelamin
yang tidak wajar. Maksudnya, maaf, penyakit ini untuk perempuan-perempuan malam. Nah, ini bagaimana kok bisa perempuan bercadar mempunyai penyakit seperti ini? Nah, mereka melakobinya dengan virus Bang Rahmat, virus Kang Rahmat, Rahmat tadi yang kami sebutkan, Jalaluddin Rahmat, atau virus Kang Jalal, karena mereka menyebutnya Kang Jalal. Maka bagaimana bisa terjadi? Karena mereka melaksanakan nikah mut'ah. Dan nikah mut'ah adalah nikah yang haram. Dia bagaikan prostitusi yang dilabeli, dilegalisir dengan agama. Bagaimana prakteknya? Prakteknya seperti perzinaan. Dan sekarang ada di kantor-kantor di Iran terutama. Di Indonesia alhamdulillah belum begitu jelas. Kalau di Iran ada mereka seperti kantor pernikahan, nikah mut'ah khusus. Jadi bagaimana? Datang dengan calon perempuannya. Jadi si laki-laki bawa perempuan, gak ada walinya, gak ada apa, ketemu di jalan. Kemudian, Qadi, nikahkan aku. Langsung dinikahkan. Aku nikahkan kamu fulan dengan si fulanah. Dengan mahar berapa? Maharnya 100.000. Dengan mahar 100.000. Sampai kapan? Nah, ini poinnya. Itulah kenapa seperti perzinaan. Sampai kapan? Sepekan. Tulis sepekan. Dari tanggal 7 berarti tanggal 17 resmi tolak. Ini perzinaan jelas. Seperti pelacuran. Kebanyakan pelacuran di hotel sehari, 2 hari, semalam, 3 malam. Di sini tidak resmi. Datang ke kantor tersebut dengan bawa perempuan itu. Maka di sana di ajaran Syiah diberikan hadis-hadis palsu tentang keutamaan menikah mut'ah, terutama bagi para perempuan. Disebutkan, barang siapa perempuan yang menikahi 40 laki-laki mendapat pintu surga. Seperti itu lafaz-lafaznya banyak, buatan. Lalu bagaimana hakikatnya nikah mut'ah? Dia dulu diperbolehkan di zaman Nabi, kemudian diharamkan sampai hari ini. Maka hadis-hadis tentang haramnya nikah mut'ah banyak. Muttafaqun alaih, bahwa dulu Nabi pernah memang membolehkan. Namun setelah itu diharamkan sampai hari kiamat. Orang-orang Syiah menghalalkan terus sampai hari kiamat. Maka lihat akibat dari perkara yang buruk ini. Mereka bermain-main karena kelompok Syiah mengikuti Yahudi. Seperti orang-orang Yahudi mengikuti Nabi Musa. Kemudian mereka menjual ayat-ayat dan membangkang kepada ajaran Nabi Musa setelah Nabi Musa meninggal. Dan begitupun orang-orang Syiah. Setelah Nabi meninggal, maka mereka membuat keonaran. Maka dengan nikah mut'ah. Kesimpulannya, kelompok Syiah, pembahasan kita tentang permasalahan sahabat bukan nikah mut'ah. Namun ini tadi kita menyinggung di Bandung, masyhur dengan Kang Jalaluddin Rahmat. Maka di rumah sakit elit yang kebanyakan datang perempuan-perempuan memeriksakan tentang sipilis ataupun gonorrea, yang mana penyakit kelamin ini penyakit kelamin tingkat tinggi, khusus orang-orang pelacuran. Maka bagaimana orang berhijab pakai cadar? Kok bisa seperti itu? Ini pertanyaan yang besar, sehingga mereka menyebutnya virus Kang Jalal. Dan itu dari keburukan Syiah. Dan pembahasan kita bukan masalah nikah mut'ahnya, tapi kebencian mereka kepada sahabat sebagian dan kecintaan kepada sahabat sebagian. Maka mereka mencintai hanya keturunan Nabi, dinamakan Ahlul Bait. Maka mencintai Ali dan mencintai Fatimah dan mencintai Hasan, Husain dan keturunan setelahnya dinamakan Imam yang 12. Maka kelompok Syiah Ar-Rafidah juga dinamakan dengan kelompok Syiah Imamiyah, karena mereka mengatakan keturunan Hasan dan Husain itu adalah imam. Maka imam-imam ada 12. Yang terakhir Imam Al-Mahdi Muntadhar, Imam Mahdi yang masuk kepada gua dan ditunggu sampai sekarang belum keluar. Nanti kalau keluar akan menguasai dunia. Itu keyakinan mereka. Alhasil mereka mencintai hanya keturunan Nabi dan membenci seluruh sahabat, bahkan mengkafirkan.
maka Abu Bakar dikafirkan, Umar dikafirkan, Abu Hurairah boleh dicela, Aisyah dicela sebagai pelacur. Maka ini contoh bagaimana kelompok yang sesat, yang mana mereka kelompok Asyiah Ar-Rafidah mencintai sebagian dan membenci sebagian dari para as-sahabat. Selesai pembahasan kita tentang permasalahan Asyiah Ar-Rafidah, dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu dari kitab-kitab mereka, Biharul Anwar, bagaimana mereka mentafsirkan ayat Al-Quran dalam pengkufuran Abu Bakar dan Umar dan seterusnya. Tidak usah dibahas lagi. Kelompok yang pertama tadi Syiah Ar-Rafidah. Kelompok yang kedua lawannya, apa itu? An-Nasibiyah. Siapa kelompok An-Nasibiyah? Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah sendiri di Majmu' al-Fatawa bahwa kelompok An-Nasibiyah mereka kelompok lawan kelompok bid'ah dari Asyiah Ar-Rafidah. Maka kelompok Asyiah Ar-Rafidah mereka mencintai dari Ahlul Bait dan membenci sebagian kebanyakan dari para sahabat. Kalau Nasibiyah kebalikannya, maka mereka membenci Ahlul Bait. Jadi mereka membenci Ali, membenci Fatimah dan seterusnya, dan mencintai dari selain Ahlu Al-Bait. Maka ini pun kelompok yang sesat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah bahwa mereka mengambil jalan contradiction dari kelompok Syiah, maka jadilah Nasibiyah. Kelompok Syiah mencintai Ahlul Bait dan kelompok Nasibiyah membenci Ahlul Bait. Semuanya kelompok sesat. Lalu kelompok sesat yang ketiga sekarang di malam ini, kelompok Al-Khawarij. Gambarannya, jika terutama bapak-bapak pengurus di sini jika mendengar kelompok Khawarij, bisa dideskripsikan dengan kelompok yang hidup di zaman sekarang seperti ISIS atau seperti di zaman dulu DITII. Sama, mereka ingin memproklamirkan negara Islam Indonesia dan mengkafirkan seluruh pasukan TNI dan Polri dan yang lainnya. Jadi semuanya kafir. Dan semua kelompok yang berbau seperti ini, ada juga kelompok yang dekat dengan kita, yang nama-namanya sering berubah. Dulu Lemkari, bla bla bla, sekarang LDI dan sebagainya. Sama pemikirannya. Selain dari kelompoknya, kafir. Dan tidak boleh mereka masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat yang bukan dari kelompoknya karena kafir najis. Jika terpaksa masuk ke masjidnya, maka akan disiram dengan air. Maka kontradiksi mereka itu. Kita masjid dibuka untuk siapa saja, dan kita mengumandangkan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, silahkan mendatangi sholat. Adapun mereka wallahu a'lam, apakah pernah mendengar adzan? Wallahu a'lam. Apakah ada adzan mereka? Jika adzan ada, maka misalnya orang lain datang tidak tahu, ya sudah, mereka terpaksa menerima. Dan mungkin mereka akan menunggu sampai orang ini biasanya bosan, yang orang baru ini. Ini udah pada sholat apa belum? Ya udahlah, sholat sendiri aja. Nah, setelah sholat sendiri mereka senang, karena mereka tidak mau menerima orang-orang selain dari kelompok mereka karena mereka mengkafirkan. Kelompok seperti ini banyak. Maka ini sejenis dari kelompok Khawarij. Namanya berbeda, tetapi intinya sama. Casingnya berbeda, tetapi intinya sama. Itulah kelompok Al-Khawarij. Nah, di sini kita akan membahas setelah mengetahui siapa kelompok Al-Khawarij. Mereka orang-orang yang bernama ISIS ataupun namanya siapa saja, baik DITII di zaman dulu ataupun yang seterusnya menjadi N11 dan namanya sekarang apa, Islam Daulah Islamiyah atau yang sebagainya, Islam Jamaah dan sebagainya, yang intinya pemikirannya kita harus mendirikan Daulah Islamiyah karena Daulah negara Indonesia ini kafir.
togut, dan semua presiden kafir dan menteri-menterinya, dan mereka para ABRI dan Polri dan Brimob yang menjaga keamanan semuanya kafir. Akhirnya hidupnya mereka berperang. Mereka berpikir berjihad dengan pemerintah, padahal jihad bukan dengan pemerintah seharusnya. Namun mereka mengatakan jihad. Dan ini di mana-mana ada, dengan nama-nama yang berbeda. Maka kelompok Khawarij di sini kita masuk kepada kelompok yang ketiga, yang mana mereka membenci para sahabat. Siapa di antaranya yang pertama dari para sahabat ya? Utsman ibnu Affan. Maka mereka di zaman Utsman ibnu Affan sama seperti orang-orang yang sekarang mengikuti pemikiran Khawarij, apa? Melaksanakan demo, melaksanakan protes di jalanan. Maka mereka orang-orang yang demo di pemerintahan di Jakarta ke pemerintah dengan membakar ban, dengan membuat kerumunan massa dan membuat yel-yel mengejek pemerintah dan seterusnya, maka itu ajaran mereka Al-Khawarij. Maka di zaman dulu mereka bangkit protes kepada Utsman, padahal Utsman pertama keutamaannya termasuk dari 10 orang yang masuk surga. Jadi sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Maknanya hidupnya di dunia dalam keadaan baik dan di hari akhirat dimasukkan surga. Mereka menganggapnya kafir. Lihat, dikafirkan sehingga dihalalkan nama baiknya, dicemooh, di jalan-jalan dicela seperti orang-orang yang mendemo sekarang. Mencela dari presiden, mencela dari pemerintah, dan dihalalkan darahnya. Jika sekarang mereka dikatakan, tapi yang demo-demo tidak menghalalkan darah Pak Jokowi, karena mereka tidak mempunyai kekuatan. Coba kalau tidak ada polisi, tentara, dan mereka mempunyai parang saja tetapi dibiarkan, akan masuk ke istana dan akan mungkin menggorok dari kaum muslimin. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman. Utsman membiarkan mereka. Biarkan mereka. Apa yang mereka lakukan, biarkan. Akhirnya mereka terus mendemo, dibiarkan. Tidak ada pasukan Brimob, tidak ada pasukan Gegana, tidak ada pasukan marinir yang menjaga mereka, tidak ada pas pampres. Utsman tidak mempunyai pas pampres. Akhirnya terus melihat kesempatan, pada malam harinya mereka naik ke rumah Utsman. Lihat, bagaikan perampok. Kemudian masuk lompat ke rumah Utsman. Dan Utsman dalam keadaan membaca Al-Quran. Dihadang dan ingin dibunuh, keluar istri-istri mereka, istri Utsman. Maka menahan dan terjadilah yang terjadi. Ada yang terkena pedang, terpotong tangannya dan seterusnya. Dan kemudian ditebaslah Utsman radhiyallahu anhu dan dia sedang membaca Al-Quran. Ini Khawarij, bagaimana sejarah mereka terjadi. Ini poinnya, mereka benci kepada sahabat Utsman. Terus berlanjut. Setelah itu naiklah Ali radhiyallahu anhu, orang yang dicintai oleh Allah, seperti hadis kemarin yang kita bahas. Dia bisa menghancurkan Yahudi Khaybar, akan diberikan bendera. Maka tampillah Ali. Disebutkan sifatnya, orang yang akan menghancurkan Khaybar itu dia mencintai Allah dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka Ali dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan keutamaannya dia termasuk dari 10 penghuni surga, dijamin oleh Allah masuk surga. Berarti di dunia orang yang soleh. Namun bagi Khawarij dia kafir. Maka sama, diprotes, kemudian di demo. Namun berbeda perkara. Di zaman Utsman mengatakan biarkan saja. Namun di zaman Ali tidak, seperti di zaman now. Maka siapa yang merongrong pemerintah, termasuk bugoh, pemberontak, maka disikat, dimusnahkan. Ini bedanya. Namun poinnya sama, mereka membenci Ali dan mengkafirkan. Maka mereka dikatakan dengan kelompok Al-Khawarij. Maka nama Khawarij dijadikan oleh mereka karena mereka keluar, khuruj,
Khawarij diambil dari kharaja yakhruju khuruj, khawarij, orang-orang yang keluar dari ketaatan Ali radhiyallahu anhu. Maka laqab mereka khawarij diantaranya adalah mereka khuruj, keluar dari ketaatan pemerintah, maka mereka pemberontak. Dan kelompok Al-Khawarij ini di zaman Ali masyhur juga dinamakan Al-Haruriyah. Ini nama lain lagi, tapi sama. Mereka dinamakan Khawarij tadi asalnya karena apa? Mereka keluar dari khuruj, Khawarij, khuruj dari ketaatan Ali radhiyallahu anhu, pemberontak. Kedua, dinamakan mereka Haruriyah. Kenapa dilaqabi Haruriyah? Karena mereka keluar pada saat itu di Irak, berkumpul sekitar 4.000 untuk memberontak kepada Ali, berperang, mengumandangkan perang, kami berjihad melawan kamu wahai, seperti orang-orang sekarang, ya kafir, ya togut, dan seterusnya. Maka dinamakan mereka Al-Haruriyah, dinamakan demikian dikarenakan mereka berkumpul mendemo Ali di Irak, di Haruro, nama desanya Haruro. Maka akhirnya mereka orang-orang ahli sunnah menyebutkan kelompok Al-Haruriyah karena mereka keluar memerangi Ali, berkumpul berbasecamp di Haruro, maka dinamakan kelompok Al-Haruriyah. Maka kelompok sesat ini namanya tadi Khawarij dan juga Al-Haruriyah, yang mana dia adalah desa di dekat Kufah, maka dinamakan Al-Haruro, kemudian jadi nama Al-Haruriyah. Maka dikisahkan bahwa mereka itu berkumpul 4.000, dan kisah ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai di Sunan Al-Kubra, dan juga Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani, dan oleh Imam Ahmad juga, dan Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir, dan Imam Al-Hakim, yang mana sanadnya tentang bagaimana mereka keluar memerangi Ali, diriwayatkan oleh Ikrimah Ibni Ammar, haddatsani Abu Zumail, haddatsani Ibni Abbas. Maka berkata Ibnu Abbas, lama kharajat Al-Haruriyah ijtama'u fi darin wahum sitatu alf. Maka di riwayat disebutkan, kata Ibnu Abbas, di saat kelompok Al-Haruriyah Khawarij ini ingin memerangi Ali radhiyallahu anhu, dan mereka memberontak, tentunya para pemberontak seperti mereka orang-orang OPM, orang-orang BKK, KKB, orang-orang KKB dan seterusnya yang di Papua yang ingin membebaskan diri dari pemerintahan. Maka seperti ini nasibnya, mereka pemberontak. Maka disebutkan oleh Ibnu Abbas, di saat mereka berkumpul di Haruro, jumlah mereka 6.000. Maka di riwayat disebutkan 6.000, ada 4.000, ada 8.000. Yang jelas mungkin jumlahnya banyak dan tidak ada kalkulasi yang benar. Yang jelas mungkin sekitar 6.000 atau 4.000. Yang jelas ini jumlahnya banyak. Maka mereka dalam keadaan 6.000. Maka kata Ibnu Abbas, aku datang kepada Amirul Mukminin. Sudah depan dengan depan. Seperti ini pasukan pemerintah, di sana pasukan pemberontak KKB. Sudah berhadapan. Namun di sini pasukan KKB mereka karena politik, dan mereka juga kebanyakan Nasara. Di sini semuanya Muslim. Maka di sini mereka terkena syubhat orang-orang Khawarij ini sampai mengkafirkan saudaranya semuslim. Akhirnya Ibnu Abbas, seorang alim dari ulama, para sahabat, dia datang ke Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, kalau langsung ditumpas mereka akan hancur jelas. Karena kekuatan kaum muslimin sangat besar. Mereka hanya 6.000. Namun, biarlah aku memberikan nasihat kepada mereka. Subhanallah. Maka disebutkan oleh Ibnu Abbas, maka setelah mendapatkan izin dari Ali radhiyallahu anhu, fa kharajtu ilaihim, maka aku mendakwahi mereka, berbicara di depan mereka, wahai orang-orang Khawarij Al-Haruriyah, ittaqullah, apa yang kalian laksanakan demikian, 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 tidak boleh kalian keluar dari pemerintah,
Tidak boleh, harus taat. Seperti ucapan Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan taat kepada pemimpin kalian selama Ali radhiyallahu anhu orang yang adil dan orang yang soleh dan dijanjikan oleh Allah masuk surga. Dan bahkan dari khalifah yang keempat yang disebutkan di hadis Irbad, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, diantaranya Ali. Maka dinasehati terus. Akhirnya disebutkan faraja minhum alfan, maka bertaubat dari mereka sebagian. Disebutkan 2000 bertobat. Bagi yang riwayat 4000 berarti setengahnya lagi tersisa. Bagi yang riwayat 6000 berarti 4000 lagi yang tersisa. Maka 2000 melemparkan senjata-senjata mereka, tubtu ilallah, aku bertaubat kepada Allah. Ikut dengan Ibnu Abbas. 2000, bukan 10 orang, 100 orang, 2000. Subhanallah, Allahu Akbar. Kembali bahwa apa yang mereka lakukan dengan mengkafirkan Ali yang merupakan menantu Nabi dan dijanjikan masuk surga, dikafirkan oleh mereka. Setelah bertobat 2000, yang 4000 dipersilahkan untuk mengikuti teman-temannya yang lain. Pasukan sudah siap, pasukan Ali menghancurkan mereka. Namun berikan kesempatan. Maka setelah 2000 bertobat, wa kharaja sairuhum, maka 4000 ini sudah, kami tidak mau bertobat. Ali kafir, Ali harus mati, dan seterusnya. Faqataluhum, maka mereka dihancurkan oleh pasukan kaum muslimin ala dolalatihim, dalam kesesatan yang nyata. Maka siapa yang membunuh mereka? Orang-orang mulia dari al-muhajirun wal ansor, dari sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Menghancurkan mereka orang-orang khawarij yang kebanyakan nanti akan disifatkan mereka orang-orang baru, anak kemarin sore masuk Islam, belum paham tentang Islam. Maka jika antum melihat orang-orang yang ikut N11 didoktrin DITII ataupun kelompok mereka juga didoktrin bahwa yang selain dari mereka kafir, maka doktrinan-doktrinan itu kebanyakan kepada anak-anak muda. Dan kakak saya dulu waktu di Polda menangkap dari mereka. Dan Masya Allah pada saat itu Indonesia mendapatkan pujian banyak, terutama dari luar negeri, karena permasalahan bom Bali. Tuntas dalam waktu 2 bulan, diambil semuanya dari orang-orang kelompok ISIS bom Bali. Itulah kelebihan dari Indonesia dalam permasalahan menangkap para teroris. Dan kami diberikan info oleh saudara kita yang juga dulu di Polda dan juga anggota Densus 88, bahwa mereka yang kami tangkap itu dengan laptopnya, dengan semuanya, dapat uang dari mana? Dari Switzerland. Jadi dana-dana mereka untuk menghancurkan kaum muslimin itu dari mana? Untuk mengerongrong pemerintah itu dari mana? Dari negara kafir. Bukan dari Saudi, bukan dari negara-negara Islam, bukan. Terus kata kakak juga, saya menanyakan agar apa? Sesuai dengan hadis-hadis. Mas, kebanyakan mereka anak-anak ABG, 16 tahun, 15 tahun, yang baru sekolah SMA direkrut, yang baru sekolah SMP direkrut, yang baru mondok-mondok di tempat-tempat orang-orang khawarij, yang sekarang ma'ruf pondok di Ngruki misalnya, di Solo dan sebagainya. Maka mereka semangat-semangat. Dan di saat kita mengintegrasi dan BAP, ya BAP namanya, diketik namanya, apa yang terjadi, setiap ditanya siapa namamu, kafir, togut. Kamu lahir di mana? Kafir, togut. Gak ada BAP benar, semuanya kafir, togut, kafir, togut, kafir, togut. Itulah keadaan mereka, anak-anak ABG. Dan begitu pun khawarij di zaman Nabi dulu.
Kemudian di sini hadis ini yang kami sebutkan tadi hadis yang hasan, yang menceritakan bagaimana kelompok Al-Khawarij di zaman itu mereka keluar 6.000 dalam keadaan taubat, 2.000 dan 4.000 hancur luluh lantak, tidak ada yang tersisa. Maka kita katakan kelompok Al-Khawarij zaman Doeloe itu sudah hancur, tidak ada sisanya. Yang ada sekarang KGB, Khawarij gaya baru, dengan nama-nama yang baru namun pemikirannya sama. Dan perlu kita tambahkan juga, jika ditanya, taib, lahirnya mereka kelompok Khawarij di zaman Utsman sampai membunuh Utsman, dan di zaman Ali sampai mau membunuh Ali namun mereka hancur luluh lantak. Pertanyaan yang besar, apakah mulai pemikiran seperti ini datang di zaman Nabi? Jawabnya na'am. Telah datang pemikiran seperti ini di zaman Nabi. Dan orang ini orang yang dari sahabat, namun mempunyai pemikiran seperti itu. Di hadis yang muttafaqun alaih, datang seseorang yang pemikirannya seperti itu, dinamakan Dzu al-Khuwaisirah. Di saat Nabi setelah jihad mendapatkan gonimah yang banyak, maka Nabi membagi-bagikan gonimah rampasan perang itu kepada para sahabat. Kemudian setelah dibagi-bagikan dengan tentunya penuh keadilan, dan dia seorang Nabi dan mempunyai wahyu, wahai Rasulullah atau wahai Muhammad, bagikan demikian dan demikian, datang wahyu dari Allah. Maka Nabi Muhammad membagikan sesuai keadilan yang ada. Tiba-tiba datang Dzul Khuwaisirah dalam keadaan memang tidak beradab seperti itu. Dan namun yang jadi poin ini Nabi, bagaimana dengan selain Nabi, seperti hanya Utsman dan Ali bagi mereka. Maka di zaman Nabi, Nabi yang diberikan wahyu oleh Allah, turun pada saat itu wahyu, mungkin pembagian gonimah pun sesuai dengan wahyu. Maka datang kepada Nabi, melihat pembagian yang bagi dia tidak adil, kecewa, dia katakan, ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil. Lihat, seperti itu. Wahai Muhammad, berbuatlah adil dalam pembagian gonimah, karena aku melihat pembagian kamu tidak adil. Maka Nabi di sini dipersaksikan oleh para sahabat, mau bilang apa? Apa yang dia katakan? Idalam a'dil wa man ya'dil ana Rasulullah. Kalau aku tidak membagi rampasan perang ini seperti kamu bilang tidak adil, maka siapa yang akan berbuat adil? Karena aku utusan Allah. Maknanya Allah menurunkan kepadaku wahyu, dan diantaranya pembagian itu dari sunnah dan sunnah dari wahyu. Maka orang ini mengatakan, wahai Muhammad, berbuat adillah. Maka akhirnya Umar yang mendengar itu tidak sabar. Seperti biasa Umar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aqta' raqabatah. Wahai Rasulullah, aku potong kepalanya, dipisahkan badannya dari lehernya ya Rasulullah sekarang. Apa kata Nabi? La. Apa kata dunia? Nabi Muhammad membunuh sahabatnya. Apa kata orang munafik nanti? Apa kata orang-orang kufar? Lihat Muhammad membunuh Dzul Khuwaisirah, dia seorang sahabi, pengikutnya. Maka jangan dibunuh, dan dilafaz di sini la taqtuluh, da'hu, biarkan dia, jangan engkau bunuh. Walakin akan tetapi akan keluar dari tulang sulbinya orang-orang Khawarij ini. Maka di sini sudah menjadi sunnatillah. Dan ini semuanya menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok yang sesat. Dan permasalahan Khawarij ini, kelompok yang ketiga ya, dari kelompok yang sesat yang tidak mencintai para sahabat seluruhnya, telah banyak sifat-sifatnya. Disebutkan bahwa di hadis Al-Bukhari dan Muslim, mereka itu akan memerangi kaum muslimin, dan barang siapa yang membunuhnya, kaum muslimin juga. Seperti datang di hadis Al-Bukhari dan Muslim, anna man qatalahum huwa Ali radhiyallahu anhu amirul mukminin ma'a al-muslimin min ahli sunnah. Maka disebutkan oleh hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang muttafaqun alaih tentang sifat Khawarij,
yakhrujuna ala ummati firqatun minan nas, bahwa akan keluar dari umatku, kata Nabi, kelompok manusia. Berkata Abu Sa'id, fa ashhadu anni sami'tu hada min Rasulillah wa ashhadu anna Ali ibn Abi Thalib qatalahum wa ana ma'ahu. Di saat meriwayatkan hadis ini, Abu Sa'id mengatakan, di saat Nabi mengatakan akan ada kelompok yang keluar dari umatku saling berbunuhan dan membunuh kalian, maka Abu Sa'id di saat meriwayatkan hadis ini, demi Allah aku melihat mereka Khawarij, dan demi Allah mereka keluar memberontak ingin membunuh Ali, dan Ali bersama kaum muslimin membunuh mereka, dan aku bersama mereka. Karena di sini dipuji orang-orang yang membunuh mereka. Maka poin yang di sini disebutkan akan keluar dari kaum muslimin kelompok yang membunuh sesama kaum muslimin dan dibantai oleh kaum muslimin. Dan begitupun di hadis yang muttafaqun alaih, berkata perempuan kepada Aisyah, atudzi ahaduna salataha idza taharat faqalat aharuriyatun anti kunna nahidu ma'an nabi fala ya'murna bihi au qalat fala naf'aluhu. Maka di sini menjadi pendalilan juga permasalahan kelompok Al-Khawarij sudah ada di zaman para sahabat. Datang perempuan ke Aisyah, dan dia orang dari bukan Khawarij, namun menanyakan seperti syubhatnya Khawarij. Dikatakan, wahai Aisyah, perempuan jika telah suci dari haidnya, apakah dia mengganti sholatnya yang lewat 7 hari? Diganti. Jadi 7 kali berapa sehari? 17. Nah, setelah dia selesai haid 7 kali 17 rakaat. Maka Aisyah bertanya, aharuriyatun anti? Apakah anti dari kelompok Haruriyah, kelompok tadi Khawarij? La, bukan. Inama ana sa'altuki, aku hanya menanya kepadamu saja. Maka dikatakan, kami dulu haid di zaman Nabi, dan di saat kami suci, tidak ada di antara kami diperintah oleh Nabi untuk melaksanakan qada dari hari-hari yang kami tidak sholat. Poin pendalilannya di sini, kelompok Haruriyah sudah masyhur di zaman Aisyah, sehingga Aisyah menanyakan, apakah anti dari kelompok Khawarij Haruriyah itu? Dan di sini menunjukkan bahwa kelompok Al-Haruriyah mereka stupid, mereka bodoh dari ilmu. Makanya tadi mereka anak-anak ABG, anak-anak baru masuk Islam dan mendapat subuhat, sehingga mereka mengatakan kalau perempuan haid 7 hari, 5 hari, 6 hari, kemudian suci, nah harus diqadha 6 hari itu. Dari mana? Ini dari pendapat mereka, menunjukkan bahwa mereka stupid, mereka bodoh dan bego. Namun itulah keadaan mereka. Maka inilah dari sifat-sifat yang disebutkan. Maka di dalam hadis juga dari sifat mereka, mereka melaksanakan peribadatan yang sangat kuat dan ekstrim. Namun karena ekstrimnya itu, mereka menganggap remeh orang lain. Dan ini banyak sifat-sifat ini. Dan ini sifat-sifat dari mereka, sehingga mereka mengkafirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka dengan mudah, karena ibadah-ibadah mereka, dan mereka pembaca Al-Quran. Seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, yakhruju fi hadhil ummah, maka akan keluar dari umatku, kata Nabi, qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim fayaqra'una al-Qur'an la yujawizu huluqahum au hanajirahum yamrukuna minad din kama yamrukuna sahma minar romiyah. Bahwa akan datang kelompok sesat dari umatku, yang mana mereka itu kuat ibadahnya dan mengejek ibadah kalian. Mereka sholat malam tiap malam, di siang harinya puasa,
maka mereka orang-orang yang jidat-jidatnya hitam dan kelihatan seperti lesu karena berpuasa dan sholat malam. Namun dengan ibadah yang kuat seperti itu, mereka mengejek ibadah kalian. Ini kesalahan. Dan yang kedua, mereka membaca Al-Quran, hafidh Al-Quran, dan membaca kiroah dari Al-Quran. Namun apa yang mereka baca tidak sampai kepada kerongkongannya. Maknanya mereka suaranya bagus, membaca dengan hafalan yang bagus, namun tidak diakali. Al-Quran itu tidak difahami. Di sana dilarang kita untuk membunuh. Di sana dilarang kita untuk melaksanakan pengkafiran kepada kaum muslimin. Namun mereka mengkafirkan kaum muslimin. Itu makna ucapan Nabi. Yamruquna minad-din kama yamruqu sahma minar ramiyah. Maka mereka dengan mudah keluar dari agama Islam itu, maksudnya mereka menjadi pemberontak dari kaum muslimin dengan mudah. Dan itu yang terjadi. Seperti anak-anak ABG didoktrin, dicuci otak, braining wash, diberikan dana-dana dari luar negeri, maka akhirnya mereka diberikan senjata M16 buatan Amerika ataupun AK-47 automatic Kalashnikov buatan Rusia. Maka mereka membawa bendera-bendera bertuliskan la ilaha illallah, sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka mereka keluar dari ajaran yang benar dengan mudah, hanya dengan iming-iming uang, hanya dengan iming-iming akan dinikahkan oleh bidadari-bidadari kelak 70 di surga, kata mereka. Maka dengan iming-iming itu mereka keluar. Maksudnya memberontak kepada pemerintah yang benar. Maka ini dari sifat kelompok Al-Khawarij, dan ini adalah kelompok yang ketiga. Dan masih ada, insya Allah di pelajaran yang akan datang kita lanjutkan, karena sudah adzan. Maka bisa kita simpulkan kelompok Al-Khawarij, kelompok yang ketiga dari kelompok yang sesat. Kenapa? Mereka mengkufurkan sebagian sahabat seperti Utsman dan Ali, dan mereka mengkufurkan para sahabat yang lain, dan juga mereka mencintai sebagian sahabat. Maka ini tidak cukup. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah harus mencintai seluruh sahabat. Cukup. Sudah adzan Isya atau kita tambah? Cukup saja ya. Alhamdulillah, ilmu sedikit-sedikit namun dipahami dan diamalkan.